Oke, halo semuanya, ketemu lagi sama Kak Akwita Valentina di Akwita Vokal Class YouTube channel. Oke, di playlist kali ini kita akan bahas tentang etika dan sopan santun selama menjadi musisi. Ya, karena Kak Ita banyak ya menemukan orang-orang atau pihak-pihak yang tidak melakukan itu ketika bertugas. Hasilnya apa? Dampaknya apa? Ada beberapa teman-teman lain yang merasa tersakiti. Nah, kita kan nggak mau kan hidup saling menyakiti dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu do and don'ts ketika ada di lingkungan musisi. Yuk kita cek sama-sama. Yang pertama, kita akan bahas ini dibagi dua ya. Ada yang lokasi, ada yang situasi. Nah, kalau yang lokasi itu etika dan sopan santun yang dilakukan di atas panggung. Jadi kalian menjadi seorang entertainer di panggung itu ada etika dan sopan santunnya juga. Ya, kita mulai dari sana dulu ya. Yang pertama, pastikan baju kalian itu catchy tapi tetap sopan sesuai dengan nilai yang ada di masyarakat. Misalkan kalau kalian tampilin di Malang, nah kalian harus menyesuaikan baju yang ukurannya orang Malang bisa dibilang sopan itu baju yang bagaimana. Terus kalau misalkan di Surabaya, nah kalian harus cek juga, batas sopannya baju di Surabaya itu batasnya ini. Nah kalian itu harus tahu. Kenapa sih kalau misalkan kalian memilih untuk eksentrik, terlalu eksentrik, takutnya masyarakat nggak dapat poin yang kalian sajikan. Akhirnya timbul kemarahan, timbul ketersinggungan, atau terlalu terbuka ini. Padahal niat kalian ya, lu seni, itu eksentrik dan lain sebagainya gitu. Ojo larang-larang aku. Nah, ada egois seperti itu, tapi tidak bisa ditangkap oleh masyarakat. Nah, kalian harus pinter-pinter nih, pandai-pandai memasukkan unsur seni di busana kalian. Dan busananya pemula ya, biasanya gak usah mahal, dulu gak usah. Kalian fokus ke kualitas aja. Tapi gunakan busana itu untuk meng-highlight kepribadian kalian. Misalkan, Kak, aku mau tampil di genre rock nih. Nah, kalian harus lihat stylenya rock seperti apa, kemudian dipadu-padankan sama keadaan masyarakat yang ada di sana. Ojo sing misalnya rock ngono gombrenge sampai bener-bener suwobek di area paha gitu ya, kan terlihat tidak elok gitu. Bagi yang nonton, bagi kalian mah terserah gitu. Kemudian itu satu busana. Terus nomor 2, attitude kalian ketika ada di panggung. Misalkan berkata-kata atau menyapa penonton, kemudian membawakan lagu, itu harus dipikirin ya. Kadang ada kalimat-kalimat yang menurut kalian itu bercanda, tapi bagi orang lain itu ofensif. Nah, kalian harus pandai-pandai membaca situasi orang di sana. Loh Kak, di panggung itu kan ada spotlight dan kadangnya tuh aku nggak kelihatan sama wajah-wajah penonton dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau kendalanya seperti itu, kalian bisa survei dulu sebelum kalian tampil asli, apa sih namanya itu, gladi resik atau rehearsal. Nah, kalian cek dulu rehearsalnya ini. Tim itu sikonnya bagaimana, moodnya bagaimana. Kemudian nanti ada penonton yang datang 1-2 atau pingin lihat kalian rehearsal, itu orang-orangnya bagaimana. Nah, kalian harus baca di sana gitu. Kan nggak bisa tiba-tiba ada di atas panggung dan nggak tahu tentang medan yang sedang kalian duduk itu. Jangan, itu berbahaya. Dalam artian kalian pasti akan dicerca dan lain sebagainya. Itu akan berbalik ke diri sendiri. Kemudian lagu, konten yang kalian bawakan ya selama di panggung, bukan konten yang video itu, bukan. Maksudnya materi lagu yang kalian bawakan, nyanyikan, itu harus sesuai sama tema acaranya. Tema acara atau permintaan dari event organizer-nya atau vendor atau manajemen. Nah, itu kalian harus sesuaikan itu. Karena kemarin ada kejadian lucu, tapi ini nggak tahu ya, boleh tak up di sini apa enggak.
tak ceritain aja. Ada seorang penyanyi lagi tampil di acara donasi penderita penyakit jantung, intinya gitu. Kemudian lagunya penyanyi tersebut itu pesan utamanya adalah penyakit jantung. Jadi misalkan gini, kalian tahu lagunya itu Heart Attack. Nah, lagu itu dibawakan ke konser yang notabene aku udah hati-hati ya ngomong ya, ke teman-teman yang sedang menderita penyakit jantung. Dan kayak mengingatkan itu sedang dialami begitu. Atau ada lucu juga komentar netizen itu bilang gini, itu sama aja kayak nyanyi lagunya Rihanna sama Shakira yang Can't Remember to Forget You di acara donasi teman-teman yang skizofrenia. Wah, itu mind blowing sekali. Hanya karena salah materi lagu itu bisa berdampak kemana-mana. Jadi kalian harus tahu dulu acara ini tuh apa dan lagu yang cocok itu apa untuk membangun suasana yang bagaimana. Nah, makanya referensi lagu itu harus banyak untuk pemula loh ya, untuk pemula. Nanti kalau kalian udah menemukan style sendiri, terus udah menemukan ekosistem sendiri, community, fans dan lain sebagainya, kalian boleh mengkerucut ke satu. Tapi kalau kalian masih pemula, masih tahap exploring, tahap menjelajahi, jangan menutup diri dari banyak lagu yang kalian pelajari semua. Nilai-nilainya, tekniknya, keindahan, estetika dan lain sebagainya itu pelajarin. Gitu. Jangan kayak Aku idealis di sini aja. ojo. Selama masih pemula, kalian masih punya banyak waktu untuk belajar. Gitu. Go, do and don'ts. Terus habis itu yang nomor 4, pastikan komunikasi itu berjalan dengan sopan, Rek. Kalian minta sesuatu ke tim, misal ke MUA misalkan, Kak, eyeshadownya itu kok kurang ya, atau kok nggak sesuai briefing atau gimana, mintalah dengan sopan. Ojo Kan kerja udah tak bayar loh jadi MUA tuh, kok nggak itu sih. jangan misalkan kalian pemula pun dan dikasih fasilitas MUA, tolong sing sopan ke semua tim wes. Ojo misal MUA minimal wes ke teman-teman sound engineer, Pak, volumenya dinaikin dong atau gimana. Ojo waduh gak krungu mikir dan lain sebagainya. Jangan itu gak baik, Rek. Jangan itu gak sopan, gak baik, gak sopan. Terus habis itu pemula. Kalau misalkan nanti kalian udah di manajemen dan lain sebagainya, please tolong jaga komunikasi yang sopan. Misalkan ada orang lain yang gak sopan ke kamu, ya ojo dibales gak sopan, karena itu dapat memperuncing keadaan, jadi tambah panas, jadi suasana gak enak. Padahal kalian harus kerja di satu tempat dalam beberapa jam dalam sehari, itu pasti gak enak. Nanti pasti akan ngerambat ke teman-teman juga. Misal kamu punya sedikit problem sama si B, nah teman-temanmu itu pasti kan belain kamu, dan teman-temannya B itu pasti belain dia. Nah, nanti dari yang awalnya 2 orang ini iso melebar ke sekampung, iso melebar ke se-circle. Nah, hanya karena tidak sopan gitu. Nah, itu kalau yang do and don'ts-nya di lokasi ya, di atas panggung, di ranah panggung dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya kita akan bahas di situasi. Nah, kalau situasi ini lebih mengarah ke orang-orang yang akan kalian temui di luar panggung. Misalkan musisi senior, kemudian guru senior lain. Yang misalkan kalian sudah punya guru nih, terus ketemu guru lain di event, misalkan di hari musik nasional kayak gitu kan, pasti banyak guru-guru senior lain. Nah, itu kemudian bertemu musisi lain selain kalian, selain teman-teman kalian, kayak baru kenal banget, ketemu sama sesama pecinta musik. Nah, kalau misalkan di
ranah situasi, kalian harus pandai-pandai membaca orangnya. Jadi kalian kan pasti ngelempar pertanyaan, Kak selamat siang, atau boleh kenalan, atau ya seperti itu, mingle tipis lah. Kalian harus memiliki jiwa sosial yang tinggi ketika jadi seniman. Itu kalian melihat orangnya merespon kalian seperti apa. Nah, kan kalian pasti dengan bertemu banyak orang itu akan mempengaruhi kemampuan kalian menganalisis perorangannya. Oh, orang ini karakternya seperti ini, karakternya seperti ini. Itu kalian nanti bisa tahu sendiri. Asalkan sering diasah. Nah, terus kalian harus tahu, oh orang ini tingkatannya seperti apa. Bukan hierarki yang gimana gitu, enggak, tapi tentang respect, tentang menghormati. Oh orang ini senior, aku harus berkata dengan bagaimana. Kalau di Jawa itu kan ada yo enggak kromo inggil ngono, enggak. Hanya saja bahasanya itu pilihannya yang tepat, yang sopan gitu. Nah, terus untuk teman-teman musisi, kalau kalian ketemu orang yang selera musiknya berbeda, itu juga tidak boleh langsung bagusan ini, bagusan itu gitu, bagusan punyaku, bagusan ini, seleramu jelek. ya ojo re, itu memancing pertengkaran gitu ya, tidak boleh seperti itu. Jadi sama-sama menjunjung tinggi rasa respect dan sesuaikan sama karakter orangnya. Nah, selanjutnya penting juga ketika di acara lomba, terus kalian itu melihat teman-teman lain yang mungkin kalian rasa skillnya itu lebih oke, lebih proper, lebih cool, lebih keren lah ya dari kalian di ketika pemula itu. Kalian nggak boleh merasa rendah diri. Kan kalian ceritanya ikut lomba itu nggak tiba-tiba ikut kan ya, pasti ada proses latihan sama tutor dan lain sebagainya. Kalian menikmati masa-masa berlatih lagu yang akan dilombakan ya kan. Nah, kalian cukup fokus ke diri sendiri saja sampai nantinya kalian selesai membawakan lagu itu dari atas panggung. Nah, kalian jangan fokus ke teman-teman yang di samping kanan kiri kalian. Karena apa? Mindset itu bisa terpengaruh karena kondisi. Jadi kalian jangan sampai memikirkan sikon yang berat di kanan kiri itu dimasuk ke dalam kepala, masuk ke dalam pikiran, akhirnya terbawa ke panggung, di panggung jelek. Itu sudah banyak terjadi. Jangan sampai seperti itu. Kalian tetap fokus ke apa yang sudah dilatihkan, apa jurus yang tutor kalian berikan di lagu itu. Oh, referensinya harus begini, teknik ini harus begini, legatonya harus begini, vibratonya harus begini. Itu fokus aja ke sana. Udah blok. Selama kalian belum menyanyikan lagu itu, coba blok. Nanti setelah selesai tampil, selesai menyanyikan lagu itu, kan bisa bercengkrama sama teman di kanan kiri kalian gitu. Biasanya seperti itu kan. Kenapa sih Kak harus begitu? Nah, itu berhubungan sama konsentrasi sama fokus. Kalau misalkan dari awal kalian berangkat, kalian udah nggak konsentrasi, udah nggak fokus di panggung, ketambahan tekanan panggung dari juri, dari penonton yang lain, dari faktor-faktor X yang kalian temui di atas panggung, baru dirasakan di atas panggung, itu buyar langsung. Jadi berangkat lomba itu harus fokus sama konsentrasi. Nanti setelah selesai nyanyi, setelah selesai penilaian, setelah mungkin selesai pengumuman, itu kalian boleh bercengkrama sama teman-teman main atau apa, itu boleh banget gitu ya. Sampai sini do and don'ts di dunia musik sudah selesai. Kalian bisa lanjutkan ke part selanjutnya.